Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya miftahul gaib. Assalamualaikum ya syahidi. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selamat malam sahabat MDNH, sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Semoga panjenengan dimanapun berada senantiasa ada dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dilimpahi dengan kebahagiaan dan senantiasa diliputi dengan cahaya. Cahaya pada penglihatan, pada hati, pada pendengaran, dan pada seluruh tubuh kita semua. Dan semoga kita adalah setiap hari bertambah lebih baik, ya. Lebih baik untuk rezekinya, lebih baik untuk ilmunya, lebih bahagia, dan lain sebagainya, ya. Pada kesempatan malam hari ini, barusan Abah mempertimbangkan beberapa bahasan, ya sahabat. Maka Abah mengambil judul dari pertanyaan Mas Adin, ya, tentang menghadapi kematian. Ya, maka Abah mengambil judul itu, dan buat Mas Ridwan, ya, yang sudah minta dari sore tentang pertanyaan yang berkaitan dengan bab pernikahan, ya. Tapi nanti saja, ya, itu nanti kita belakangan kita bahas atau nanti kita selipkan tadi semua. Tetapi karena masalah kematian ini adalah bagian yang penting, sahabat. Banyak dari kita manusia adalah banyak takut dengan kematian tadi semua. Kebanyakan manusia adalah takut dengan kematian karena kematian itu adalah sesuatu yang seolah-olah adalah kisah yang menyeramkan dari semua. Karena pada selama ini barangkali kisah perjalanan manusia setelah keluar ruh dari jasadnya itu adalah berbagai kisah sudah dikisahkan. Akhirnya manusia adalah takut dengan mati tadi semua, ya. Padahal sebenarnya kalau kalian sudah paham tentang kematian, karena kita di alam dunia ini adalah TKI, tenaga kerja Allah yang sedang dikirim ke Indonesia, ke bumi, ya. Seharusnya kematian itu adalah bukan sesuatu yang menakutkan. Bahkan Abah memberikan judul adalah bahwa kematian itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kematian itu adalah indah. Bahkan sebenarnya sahabat, kalau manusia itu tahu rahasia mati, maka setiap orang sebetulnya pasti ada doa minta mati sebenarnya. Tapi inilah karena memang kisah kematian itulah dibuat menakutkan. Tujuannya apa? Baik juga. Supaya manusia lebih hati-hati hidup di alam dunia.
supaya manusia bisa mampu menahan dirinya dari berbuat maksiat. Padahal sesungguhnya kalau seandainya kalian mengerti tentang hakikat kematian, maka sesungguhnya manusia itu akan merindukan kematian. Nah, di alam dunia ini sendiri, sahabat ya, Mas Adin ya, sesungguhnya udah lebih dari 120.000 penelitian tentang kematian. Maka sesungguhnya kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan kalau kita mengerti. Kalau seandainya kita tahu caranya, mengerti caranya, dan juga mengerti kemana ruh kita keluar setelah kematian. Yang menjadikan kematian itu adalah misteri, karena manusia adalah takut setelah ruhnya keluar dari jasad mau kemana. Dan selama ini sudah banyak kisah-kisah yang dibuat yang menakutkan manusia, yang sebenarnya kalau bicara tentang kematian adalah tak satupun manusia yang sudah ke sana dan kembali lagi ke sini menceritakan tentang kematiannya. Maka teori tentang kematian, apakah manusia itu adalah hanya sekali hidup, kemudian manusia adalah akan melakukan perjalanan, ataukah manusia itu akan dikembalikan lagi ke sini? Pada dasarnya adalah semuanya adalah bagi orang-orang tertentu hanya masihlah perkiraan dan sangkaan, sahabat. Marilah kita belajar memahami tentang kematian, karena kematian adalah satu perkara yang tidak bisa dihindari. Siapapun kita manusia, maka manusia itu adalah akan mengalami kematian. Tetapi adalah apakah kematiannya almarhum atau almalun? Ada kematian yang disebut dengan almarhum, apa yang disebut dengan kematian yang disebut almalun. Berbeda. Ataukah yang disebut mati ataukah disebut wafat? Ini juga beda dari semua sahabat. Maka mari malam hari ini kita akan telusuri tentang, pada dasarnya sahabat, diri manusia ada dua bagian. Ada diri bagian dohir, jasad, ada diri bagian ruh. Maka Abah sering katakan kematian itu sebetulnya tidak ada. Karena pada dasarnya diri kita yang sebenarnya adalah ruh, bukan jasad. Jasad ini hanyalah casing sementara. Maka inilah yang harus kita pahami dan juga nggak usah ditakuti. Bahkan sebenarnya kalau kata Abah juga, kalau kalian paham adalah untuk mendapatkan peran baru yang lebih baik itu adalah dengan kematian. Sebenarnya tadi semua. Dan inilah ya barangkali, tapi malam hari ini kita akan fokus membahas tentang apa itu adalah tentang hakikat kematian. Nah, sementara jasad dan ruh kita itu oleh baginda Nabi dikatakan al-mu'min tadi semua. Maka ada bahasa al-mu'min mir'atul mu'min. Al-mu'min cermin bagi al-mu'min. Dan al-mu'min yang disebut ruh yang ditiupkan oleh Allah pada diri kita disebut ruh. Nafahtu fihi mir ruhi, itu ditiupkan. Ya sahabat. Maka pada dasarnya berarti kalau demikian ruh itu tidak akan mati. Namanya juga hidup. Jadi hidup itu bukan mati. Maka harus difahami ya. Jadi pada dasarnya kata baginda Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Sesungguhnya al-mu'min atau ruh adalah tidak akan mati. Hanyalah berpindah dari negeri fana kepada negeri baqa. Ataukah hanyalah berpindah dari satu casing kepada casing yang lain. Kalau kalian sudah paham nanti semua ya. Maka kalau kita melihat dari 120.000 penelitian tentang kematian, sesungguhnya kalau kita tahu dari ilmu pengetahuan sahabat, setiap hari manusia adalah mengalami kematian 18 miliar sel tubuh. Yang kalian tidak sadari. Diri kita yang hari ini, Abah Setu yang hari ini adalah bukan Abah Setu yang 10 tahun yang lalu. Abah Setu yang 10 tahun yang lalu bukan Abah Setu pada saat umur 15 tahun. Abah Setu yang umur 15 tahun adalah bukan Abah Setu yang pada umur 5 tahun. Karena pada dasarnya setiap hari kita mengalami kematian. Kematian sel sesungguhnya. Yang sampai nanti pada dasarnya adalah akan sampai kepada yang disebut dengan ajal. Maka inilah sekarang sahabat adalah bagi orang-orang yang sudah memahami tentang bahwa kematian itu tidak ada. Adalah yang ada adalah ketidakmampuan tubuh untuk menokang hidup di alam dunia ini. Bisa yang rusak jantungnya, bisa yang rusak adalah paru-parunya, bisa yang rusak adalah organ yang lain, tetapi yang jelas pada dasarnya diri kita yang disebut ruh tidak pernah mengalami kematian. Yang ada kata baginda Nabi adalah al-mu'minuna
La yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Hanya berpindah saja. Berpindah casing tadi semua, ya. Maka di dalam Al-Quran, sesungguhnya kenapa Abah membuat judul bahwa kematian itu menyenangkan. Karena pada dasarnya Tuhan menyebutkan dalam Al-Quran itu adalah kullu nafsin da'iqatul maut. Kullu nafsin, tiap-tiap yang bernapas, nafsin, da'iqah. Da'iqatun itu adalah mencicipi. Biasanya yang mencicipi makanan yang lezat, mencicipi. Kita mencicipi mati. Maka kalau kehidupan ini seumpama kita adalah antara dalam rumah, kehidupan sebelum alam dunia ini kita menjadi TKI, menjadi khalifatullah, diutus oleh Allah di alam dunia ini untuk memerankan peran Allah di muka bumi. Maka anggaplah kehidupan kita sebelumnya adalah bersama Allah itu adalah di dalam rumah. Adapun kelahiran kita, pintu gawang itulah yang disebut dengan rahim, mulut rahim ibu, kelahiran kita. Maka lahirlah kita keluar rumah. Itulah kehidupan dunia. Dan adapun kematian itu hanya kembali lagi melewati pintu yang sama, sahabat. Melewati pintu yang sama untuk kembali lagi ke dalam rumah. Itulah bahasa inna lillahi wa inna ilahi roji'un tadi. Inna sesungguhnya aku milik Allah. Inna sesungguhnya aku lillahi milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya aku ilaihi kepada Allah roji'un akan dikembalikan. Tetapi di dalam konsepnya sahabat, tidak semua manusia langsung bisa pulang kepada Allah. Tergantung daripada kondisi, daripada ruhnya ini. Tadi semua. Maka mari kita bahas daripada kalimat kullu nafsin da'iqatul maut. Tadi. Dan disinilah menggambarkan bahwa sesungguhnya kematian itu adalah indah. Maka tadi adalah ibaratkan sebuah kisah film yang dibuat untuk kalian perankan, kemudian kalian akan memerankan peran yang baru. Maka ini kalau lebih dalam lagi pengkajiannya sahabat tadi. Bisa saja ruh itu nanti adalah kembali bisa berwujud laki-laki. Yang tadinya laki-laki bisa berwujud perempuan. Perempuan kan tadi ruh itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Adapun cangkangnya jasad ini bisa berwujud laki-laki atau perempuan. Bahkan cangkangnya daripada ruh ini bisa berwujud binatang, tumbuhan, tadi semua. Bahkan batuan dan lain sebagainya. Nah inilah sesungguhnya kata Abah. Ruh itu seperti air. Pada saat ruh itu ditaruh di dalam gelas, maka dia wujudnya seperti gelas. Ruh itu adalah seperti air. Pada saat dia dimasukin ke dalam botol, maka wujudnya botol. Maka ruh itu pada saat dia dimasukkan kepada tubuh manusia, wujudnya manusia. Pada saat ruh itu masuk pada tumbuhan, maka wujudnya adalah pohon. Pada saat ruh itu masuk ke kucing, maka wujudnya kucing. Jadi ruh itulah yang harus dipahami tentang tadi semua. Nah, kenapa dikatakan mati itu indah? Dari kalimat kullu nafsin, ya, da'iqoh, ya. Da'iqoh, dako yaduku, ya. Adalah sesungguhnya adalah dako yaduku, bukan dari da'ikun. Karena nafsun adalah sahabat, adalah merupakan sifatnya mu'annas. Maka sifatnya yang mu'annas, maka adalah sifatnya juga harusnya adalah mu'annas. Maka tidak bisa dako yaduku da'ikun. Tetapi adalah dako yaduku adalah dako adalah da'iqotun. Tadi semua adalah muzakkar. Tadi semua, ya. Kalau da'ikun adalah muzakkar, tapi karena dia adalah mu'annas, karena nafsun adalah sifatnya mu'annas, maka dako yaduku adalah da'iqotun adalah mu'annas, berarti adalah mencicipi. Jadi mati itu adalah mencicipi. Jadi tidak mati, mencicip. Kayak tadi, lahir kita ke alam dunia lewat pintu, mati pun lewat pintu itu yang sama. Mencicipi. Inna lillah. Inna sesungguhnya adalah kami, aku, lillah milik Allah waktu di dalam. Ya. Maka wa inna dan sesungguhnya aku juga adalah ilaihi kepadanya yang di dalam roji'un dikembalikan. Tadi semua. Itu kalau dalam konsepnya, ya. Maka sesungguhnya kematian itu seperti daun yang kembali pada tangkainya. Seperti buah yang kembali pada cupatnya. Adalah seperti apa namanya ranting yang menempel kembali pada dahannya. Itulah kembali kepada di mana kita berasal tadi semua, ya. Maka dikatakan adalah da'iqotun adalah isim fa'il daripada dako yaduku. Fa'ilnya adalah da'ikun adalah muzakkar. Karena nafsun adalah mu'annas, maka berarti kullu nafsin da'iqotun tadi semua.
berarti adalah kematian itu hanya mencicipi saja. Kalau setiap yang mencicipi makanan yang enak dicicipi, pasti itu perkara yang enak dari semua. Ingin mencicipi dari semua, ya. Maka jangan takutkan dengan mati. Yang harus penting, ngertilah konsep tentang mati itu. Karena suka atau tidak suka, kita semua juga akan sampai ke situ, sahabat, ya tadi. Nah inilah ya, maka makna dako yaduku adalah zaukon, adalah maknanya adalah mencicipi. Jadi mati itu adalah jelas kelihatan adalah menunjukkan sesuatu yang indah dan menyenangkan. Sampai ada seorang ulama yang mengatakan, sahabat, bahwa sesungguhnya kalau seandainya orang itu tahu bahwa mati itu menyenangkan, setiap orang akan meminta mati sesungguhnya. Tadi, ya. Nah inilah yang barangkali harus kita pahami, karena kita berada di alam dunia ini, kata Abah juga, kita ini bukan penduduk sini. Kita ini adalah penduduk langit bahasanya. Kita ini berasal dari Allah, dari semua. Dan Allah lah sumber kebahagiaan itu. Maka kata Abah, jangan mencari yang bukan selain Allah. Bukan pahalanya, carilah yang punya pahala. Bukan surganya, carilah yang punya surga. Bukan dunianya, carilah yang punya dunia. Bukan akhiratnya, carilah yang punya akhirat itu. Itulah Allah dari semua. Maka seharusnya bagi orang-orang yang merindukan pulang pada Allah, kematian itu bukan satu masalah. Maka sebenarnya kematian itu adalah sesuatu, adalah kita kembali. Kan tadi, Allah itu sumber keindahan. Allah itu sumber kenikmatan. Kalau ada makanan yang nikmat, maka Allah yang menciptakan makanan itu pasti lebih nikmat. Kalau ada yang indah, sahabat, maka Allah yang menciptakan keindahan itu jauh lebih indah dari segala yang indah. Kalau Allah itu adalah berupa cahaya, maka dia Allah pastilah lebih terang dari segala cahaya. Maka inilah yang harus kita rindukan. Maka tadi kematian adalah sesuatu yang sangat indah. Sesuatu sebagaimana seorang yang mudik kembali kepada pemiliknya, sahabat. Tadi semua ya. Maka inilah ya, jadi jangan jadikan satu yang kenapa menakutkan? Karena tadi kematian menjadi misteri. Kematian karena tidak mengerti konsepnya, sehingga membuat manusia itu adalah takut mengalami kematian. Padahal walaupun dia takut menghadapi kematian, pasti penyebabnya satu, tidak tahu mau kemana setelah mati. Yang kedua, apa yang dibawa dibekal pada saat mati. Yang ketiga, dia yang membuat takut, dia tidak tahu di mana Allah tujuannya, perjalanannya itu. Itu pasti bagi manusia adalah menjadikan sebuah rahasia yang membuat dia adalah sangat menakutkan kematian itu, karena dia tidak tahu di mana alamatnya Allah. Tapi bagi orang yang sudah tahu alamatnya Allah, tadi man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Siapa dia yang tidak bertemu dengan Allah, tidak tahu alamat Allah di sini, menyaksikan Allah di sini, maka di sana pun dia tidak akan pernah menyaksikan Allah dan Rasulnya, sahabat. Maka buat Mas Adi tadi semua, nggak usah takut dengan kematian, karena kematian adalah sebuah hal yang pasti. Setiap makhluk yang fana, maka dia akan akan rusak tadi semua ya. Maka itulah dalam hidup hari ini, kalau kita ingin bahagia bako bersama yang bako, maka jangan bersandar kepada kebahagiaan yang fana. Segala kebahagiaan yang fana akan rusak kebahagiaannya. Segala yang kau cari adalah yang fana, maka akan rusak tujuannya. Maka marilah kita belajar. Adalah tadi, karena Allah itu adalah selain wujud, adalah Allah itu qadim, Allah itu bako. Nah, marilah. Allah itu mukhalafatul hawadis, Allah itu qiyamuhu binafsihi. Maka sesungguhnya marilah kita lebur kepada sifat Allah. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Nah ini, siapa mengenal Tuhannya, man arafa nafsahu bil hayati bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Maka disinilah ada konsep al mutu qabla, kalau bisa kita ini merindukan pulang sebelum dipulangkan. Maka nanti ada 7 macam manusia yang pulang, sahabat, dengan 7 hal yang berbeda tadi semua ya. Jadi sekali lagi bahwa tetapi kenapa ulama seolah-olah mengisahkan, baginda Nabi mengisahkan kematian itu mengerikan, supaya manusia berhati-hati dalam hidup di alam dunia ini. Peganglah itu patokannya. Kalau kalian mengerti kematian itu adalah menakutkan, pasti kalian lebih akan hati-hati bagaimana menjaga kehidupan kalian.
Bagaimana kalian menjaga dari kita dari perbuatan maksiat? Karena tadi apa yang kau tanam akan apa yang kau panen. Tadi semua ya. Jadi sekali lagi bahwa dikatakan adalah kematian itu adalah peganglah bahwa sesungguhnya kematian itu karena ajal telah tiba. Tadi semua ya. Tadi semua maka dikatakan walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajal. Tapi ingat ya, ajal itu adalah sesuatu yang pada saat inilah maka tadi pada saat ajal, pada saat jantung tidak lagi bernapas, ajal akan tiba. Pada saat kepala kamu dilindaskan kepada kereta, ajal akan tiba. Jadi ajal itu adalah perkara pada saat tubuh tidak bisa lagi menyokong untuk hidup di alam dunia ini, barangkali paru-parunya rusak, barangkali ginjalnya rusak, maka nanti macam-macam penyebab kematian disebabkan ketidakmampuan paal tubuh untuk menyokong ruh hidup di alam dunia ini. Itu aja kematian itu. Sebenarnya kalau tubuh ini tadi, karena tetapi tubuhnya kita hidup di alam gravitasi, maka tubuh ini akan menua. Maka tadi, setiap hari ada 18 miliar sel yang mati, yang akan kita reproduksi kembali pada saat tidur. Maka jagalah tidurmu, tidak boleh kurang dari 8 jam sehari, karena sesungguhnya percayalah, setiap hari kamu adalah kamu yang baru. Tadi semua. 18.000 sel mati setiap saat, setiap hari. Kemudian pada saat tidur direproduksi ulang tadi semua. Sampai nanti datang satu proses yang disebut ajal tadi semua ya. Apa yang disebut ajal? Pada saat tubuh sudah tidak mampu lagi untuk berdiri, untuk mempertahankan nyawa tadi semua. Maka juga bedakan antara sahabat antara adalah Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Itulah pada saat kita tidur pada malam hari, biasanya adalah Nur Insan itu jalan-jalan, yang disebut jiwa. Jiwa pada saat kalian tidur, kenapa kalian lupa? Karena jiwa pada saat tidur itu keluar. Itulah kenapa kalian bertemu dengan mimpi. Jiwa sedang berjalan, tapi jiwa sahabat seperti layang-layang. Tadi maka dilihat dan kata Allah, aku genggam manusia pada saat tidurnya. Aku genggam jiwa manusia pada saat tidurnya, dan aku kembalikan dia pada saat dia bangunnya. Tapi ada manusia nanti sedang tidur, jiwanya tidak dikembalikan, maka dia selesailah tugasnya. Tadi semua. Maka macam-macam penyebab jiwa adalah. Nah, maka hati-hati juga yang bedakan. Yang mati ini jiwa atau ruh tadi semua. Maka kalau kematian kita sebagai jiwa, jiwa adalah ruh yang sudah terkontaminasi kemelekatan dunia. Maka jiwa itu akan akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadikan kekurangan selama tadi. Maka tadi sesungguhnya kita ini sahabat antara nafsu, jiwa, dan ruh tadi semua. Maka ruh ada satu perkara yang ada pada diri kita yang tidak pernah berbuat dosa. Karena ruh itu seumpama listrik. Ruh seumpama setrum. Dia tidak pernah berbuat salah. Karena dia adalah hakikat cipratan adalah ruh Tuhan yang ditiupkan pada kita. Nafahtu fihi mir ruhi. Itulah sebetulnya adalah ruh. Itulah guru sejati kita. Merupakan sumber kecerdasan semesta yang tanpa batas. Yang seharusnya ruh itu yang bisa berkomunikasi adalah dengan pikiran. Tapi ada yang disebut jiwa. Maka kenapa tadi? Kullu nafsin da'iqatul maut. Nafs itu jiwa. Tiap-tiap jiwa. Dia akan merasakan mencicipi mati jiwa. Nah, adapun jiwa yang sudah kembali kepada standar ruh suci, kan tadi, wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Tadi semua. Jiwa memiliki dua potensi, falhamaha fujuraha, pada saat dia bandulnya ke hawa nafsu, falhamaha wa taqwaha, pada saat jiwa itu bandulnya kepada ruh. Tadi semua. Nah, jiwa yang sudah sejalan dengan ruh, sudah suci, jiwa kembali akan diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu jiwa-jiwa yang sudah kembali normal. Tidak ada lagi kemelekatan. Tidak ada lagi berat untuk melepaskan ruh dari jasadnya. Tidak ada lagi yang menjadi beban dalam hidupnya. Tidak ada lagi hutang, catatan karma kepada manusia. Ingat, dalam kehidupan kita,
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum. Tadi wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Tadi inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya manusia akan hidupkan kembali. Tadi ada inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu, kemudian dia akan dibukukan ma qaddamu, apa yang dilakukannya tadi. Ma qaddamu asaruhum, asar yang dilakukan dalam kehidupan itulah si jiwa. Maka tadi ada jiwa yang keluar dalam keadaan tidak puas, itulah jiwa-jiwa yang dia masih banyak kemelekatan dunia, kemelekatan, hutang, beban karma pada orang, dosa pada orang. Maka si jiwa ini dia akan keluar dari tubuhnya dalam keadaan belum puas. Tadi semua. Atau barangkali dia belum menyelesaikan tugasnya dengan selesai. Maka berbeda dengan jiwa yang sudah sampai kembali kepada martabat ruh, kepada kesucian ruh. Tadi semua. Tadi, maka Abah suka contohkan kalau seandainya ruh seumpama setrum, adapun jiwa seumpama magicom, TV, kulkas, kipas angin, itulah jiwa. Maka hakikat hidup ruh itu adalah satu sesungguhnya. Maka jangan kira ruh kalian itu ada pada diri kalian. Enggak. Ruh itulah yang meliputi semuanya ini. Hidup dari semua. Ya. Tadi semua. Adapun jiwa adalah merupakan ruh yang terkontaminasi, yang telah mengalami kemelekatan tadi semua atas keberadaannya dari buah pikiran di alam dunianya, itulah yang akan melekat pada dirinya. Maka marilah kita bebaskan jiwa-jiwa kita ini adalah dari segala kemelekatan apapun. Hidup hanyalah permainan. Jangan terlalu dipusingkan tadi semua ya. Tadi ya, kalau ibaratkan sahabat ini adalah yang di gelas ini zat air tadi semua ya. Ruh ini adalah seumpama air tadi semua. Dinamakan air adalah nama, tetapi yang dimaksud adalah zat air adalah ini bendanya tadi semua ya. Maka kita harus pahami tadi. Maka jangan terlalu dengan cangkang tadi semua. Nah, adapun nanti hitungan kematian itu yang dihitung adalah bukan hitungan waktu jam, tapi adalah presisi, adalah detik kuantum. Dari sampai 1/1000 tadi semua, sebelum napas yang terakhir itu. Maka itulah kenapa kalau dalam dunia kedokteran itu sahabat adalah suka dibunyikan tut, tut, tut. Maka pada saat dia sudah lewat tut tadi semua ya. Tapi percayalah. Maka lihat lagi dalam Al-Quran, Allah berfirman Ainama takunu yudrik kumul maut tadi. Walau kuntum fi burujim musayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi indillah wa in tusibhum syai'atun yaqulu hadhihi min indika kul kullum min indillah. Tadi ini Allah menegaskan tentang adalah sesungguhnya dimanapun kamu berada ya, kematian akan mendatangimu meskipun kamu berada dalam benteng yang kukuh dari semua ya. Maka dikatakan jika mereka ada orang-orang munafik memperoleh suatu kebaikan, mereka mengatakan ini di sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata ini di sisi engkau ya Muhammad. Maka katakan semuanya datang dari sisi Allah. Itulah Allah ingin tegaskan ya. Jadi apa bedanya mati sekarang sahabat? Antara mati dengan wafat. Beda. Nah ini perlu. Apa itu yang disebut dengan almarhum dan disebut almalun tadi semua. Karena diri kita ada dua bagian. Ada diri jasad, ada diri ruh tadi semua. Maka dikatakan mati adalah amatahullah, adalah jasadan. Jadi yang disebut mati itu jasad. Amatahullah. Jadi yang boleh mati itu jasad tadi semua. Dan sementara wafat itu adalah ruh. Maka dikatakan wafahullah, diwafatkan. Jadi artinya diwafatkan itu, wafahul wafa itu adalah artinya menyempurnakan. Ya. Nah, misalnya ada nama guru saya Sohibul Wafa. Wafa itu adalah menyempurnakan. Maka sesungguhnya yang disebutkan wafahullah, diwafatkan oleh Allah, ruhnya disempurnakan oleh Allah, diantarkan kembali kepada dirinya. Inna, sesungguhnya aku ada lillahi, adalah milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya aku
ilahi kepada Allah lah. Roji'un, dikembalikan kepada Allah. Itulah wafat. Wafat itu adalah kembali ruhnya. Mati, kembali jasadnya. Jadi bedakan. Ada orang disebut mati, berarti ngomongin jasad. Tadi. Nah, yang celakanya, kalau manusia itu manusia jasad disebut mati. Maka dia disebut al-mal'un. Makhluk yang celaka. Adapun manusia itu kembali ruhnya almarhum yang dirahmati oleh Allah. Itulah wafat yang disempurnakan. Wafat dari semua, dari wafat disempurnakan tadi semua ya. Jadi mati itu adalah untuk jasad, tetapi wafat itu adalah untuk ruh. Maka tadi ada orang yang selamat menerima catatan dari tangan kanan, itu berarti bicara ruhnya. Dia beramal dengan ruhnya. Tapi orang yang menerima catatan dari kiri, itulah orang yang beramal dengan jasadnya. Ya berarti orang yang menerima catatan dari kiri, itulah yang disebut al-mal'un. Berarti kematian jasad. Karena ruhnya tidak pernah disentuh oleh dia. Tapi orang yang wafat, kematian ruhnya, dia akan menerima catatan dari tangan kanan, maka dia disebut almarhum. Adalah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, mati itu bukan sebuah kebinasaan. Jadi mati itu adalah pada dasarnya adalah sebuah kepulangan, sahabat. Karena kita TKI, tenaga kerja Allah yang diutus ke bumi. Ruh yang dikasih jasad, ingat itu. Maka di sini janganlah kalian jadi makhluk jasad. Karena kalian bukan jasad. Kalian adalah ruh. Bahkan dalam sholat pun tidak boleh dibawa jasad. Maka dikatakan adalah al-amalu suarun qa'imatun wa arwahuha wujudu syiril ikhlasi fiha. Amal itu kerangka yang tegak. Dan ikhlas itu kalau seandainya bukan tubuhmu yang melakukan perbuatan amal, tapi adalah ruhmu Allah. Itulah yang harusnya. Kalau ruh, maka tadi kenapa yang berhakikat sholat itu sahabat, bukan jasad. Maka orang yang sholatnya jasad diancam oleh Allah. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Wa dzukul adzab bima kuntum takfurun. Tadi. Sesungguhnya sholat-sholat mereka yang menggunakan jasad. Tadi semua. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Yang mana? Orang-orang yang menggunakan jasad. Di mana cirinya orang yang menggunakan jasad itu celaka? Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Syahun alladziina hum yura'una. Dia akan pasti berbuat riya selama ibadah itu dengan jasad. Maka matinya adalah disebut mati, maka dia adalah al-mal'un, bukan almarhum. Maka pahami ya sahabat, itulah yang dikatakan oleh Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang seolah-olah dia telah menyempurnakan ibadahnya, tapi yang dilakukannya adalah sia-sia. Itulah juga firman Allah, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia yang beribadah dengan pinggirnya, pinggir tubuhnya, dengan jasadnya, bukan dengan ruhnya. Seharusnya sholat itu adalah saling memuji zat dan sifat. Antara ruh atau Muhammad dengan Allah. Antara Nur Muhammad dengan Nurullah. Saling memuji antara Nur Muhammad dengan Nurullah. Dan Nur Muhammad dengan Nurullah seumpama garam dan asinnya. Saling menyaksikan. Garam berkata, asyhadu alla ilaha illallah. Aku mengambil saksi bahwa tiada yang nyata pada diriku kecuali asin, kata garam. Kemudian asin menjawab, wasyhadu anna, sesungguhnya aku adalah asin telah mengutus engkau, wasyhadu anna Muhammadar, bersaksi sesungguhnya wahai engkau garam adalah utusanku. Pahami? Itulah dalam syahadat hakikat saling menyaksikan zat dan sifat, saling menyaksikan antara diri dohir Allah dan diri batin Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itulah sesungguhnya sama dalam hakikat sholat. Nah, demikian pula yang orang yang sudah ibadahnya demikian berarti dia disebut wafat. Karena kembalinya ruhnya. Karena yang awal pun nafahtu fihi mir ruhi, kita ini adalah ruh.
ruh yang diberikan cangkang jasad, bukan jasad yang diberikan ruh, tapi ruh yang diberikan jasad. Maka pada saat penciptaan jasad kita, falyanduril insanu mimma khuliqa mimma in dzafiq yakhruju min baini sulbi wa taraib. Maka disitu katakan inna khalaqnal insana min nutfah, nutfah dari nuqtah, alaqah, mudghah, ditiupkan 4 bulan 10 hari adalah nafahtu fihi mir ruhi. Sesungguhnya adalah ruh itu adalah dihidupkan. Adalah ruh yang sudah ada sesungguhnya. Tadi. Maka inilah konsep yang harus kita pahami ya. Jadi almarhum adalah yang dirahmati ya, kalau ruhnya yang bisa pulang. Al-mal'un yang dilaknati adalah kalau matinya sebagai jasad. Karena kalau matinya sebagai jasad ini basarun. Itulah tadi orang yang lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Mereka adalah binatang. Jadi selama kita mati sebagai binatang, kita tidak akan bisa pulang pada Allah. Maka kemanakah ruh kita? Akan masuk ke dalam tubuh binatang. Sesuai dengan martabat binatangnya. Tergantung nanti adalah jenisnya. Nah inilah sahabat ya, mati jangan sampai seperti binatang. Innalillahi tadi ya. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kaifa takfuruna billah, kenapa kalian berbuat kufur kepada Allah? Kenapa kalian berbuat kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Sesungguhnya kamu itu adalah dulunya adalah mati. Tadi. Fa'ahyakum, kamu baru dihidupkan. Summa yumitukum, kamu adalah akan dimatikan. Summa yuhyikum, kamu akan hidupkan kembali. Baru summa ilahi turja'un. Maka tadi, itu punya siapa sih Gus? Mari kita hidupkan. Ya. Mari kita hidupkan ruh kita adalah dengan apa namanya bahagia dengan menyambut kematian. Karena kematian itu adalah indah kalau kalian mengerti. Kalau kalian ngerti mati, pasti semua tiap hari, ya Allah, matikan aku ya Allah. Ya lihat doa Robi Hadawiyah. Lihat doanya Ali bin Abi Thalib. Lihat doanya Aba Jalaluddin Rumi. Ya kekasihku, kapan engkau akan menjemput aku? Tadi semua. Inilah ya. Allah sudah mengatakan kalau ingin summa ilahi turja'un, syaratnya summa yumitukum. Kenapa harus mati dalam hidup? Supaya summa yuhyikum, mati sejoroning urip, supaya urip sejoroning mati. Nah, kalau orang nggak bisa urip sejoroning mati sejoroning urip, maka dia akan mati sejoroning mati. Berarti dia tidak bisa kembali kepada Tuhannya yang maha hidup. Ingat itu. Tuhan itu yang maha hidup. Maka syaratnya untuk kembali pada Tuhan yang hidup, maka kalau bisa kita ini ikhlaskan hari ini. Tidak ada yang kurindukan. Tidak ada yang kuinginkan. Termasuk Abah Setu. Kalau perlu hari ini sedang bicara. Ya Rob, ambillah aku. Ambil sekarang ya Allah. Ambil aku sekarang ya Allah. Tadi semua. Tadi. Kalau kalian masih takut, berarti kalian belum ngerti kemana kalian pulang. Tadi semua. Bayangkan oleh Anda. Kalau Anda sudah mengerti bagaimana Anda mudik. Dan sudah terbayang keindahan kampung halaman. Nggak bisa tidur. Seperti pengantin. Nggak bisa tidur. Ingin buru-buru. Nah inilah tadi semua. Karena tadi adalah kematian dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Padahal kematian adalah bukan sesuatu yang menakutkan. Bagaimana kau akan mengatakan menakutkan pada saat dia berkata inna lillahi inna, sesungguhnya aku adalah lillahi, sesungguhnya aku adalah lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya aku ilahi, kepada Allah rajiun, dikembalikan, sementara Allah sumber keindahan. Karena kalau kalian merindukan surga itu indah, maka pasti dia 1.000.000,000 lebih indah dari surga. Kalau dia itu adalah cantik seperti bidadari, pasti dia itu 1.000.000,000 lebih cantik dari bidadari. Kalau dia itu adalah seumpama makhluk yang makanan yang enak, maka dia itu pasti 1.000.000,000 bahkan lebih, tidak terbatas. Maka
pada saat kita sudah tadi kembalikan pada tauhid, maka tidak ada lagi yang kalian takuti. Ya, bahkan di dunia pun kalian sudah surga. Ya. Jadi kalau secara tasawuf sahabat adalah kematian itu seperti kembalinya daun pada tangkai, kembalinya buah pada tunasnya, gitu. Ade. Secara tasawuf ya. Jadi tidak ada yang apa tadi semua. Maka lihat dalam kitab Daqaiqul Akbar dikisahkan tentang bagaimana pada saat Ijrail ingin mencabut nyawa, satu daun yang bernama kamu akan jatuh di situ. Itu kan perumpamaan. Artinya kematian itu hanya akan kembali kepada syajarah mubarakah tadi. Tadi pohon Allah tadi. Sesungguhnya tadi semua. Maka sebagaimana TKW dan TKI sahabat, pasti ada orang yang dikirim ke Arab Saudi jadi TKW, jadi TKI. Ada 6 macam orang pasti di sana. Ada yang pertama yang merindukan pulang. Tuh. Satu. Ada yang takut pulang. Tuh. Yang ketiga, ada yang tidak mau pulang. Tadi semua. Yang keempat, ada yang tidak bisa pulang. Tadi semua. Yang kelima, ada yang dideportasi dipaksa pulang. Tadi semua. Tapi ada yang keenam, yang dia bisa pulangi dewe, pulang sendiri. Al-mutu qabla antamutu. Inilah yang dirindukan oleh Allah. Inilah yang Allah berfirman, wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim. Jangan kau anggap orang-orang yang sudah mati di jalan Allah. Nah, mati yang syuhada, bukan mati perang di Irak, bukan perang di Iran, bukan perang Badar, bukan perang Uhud. Karena banyak kisah perang Badar, perang Uhud. Kata Nabi, ya Rasulullah, si fulan mati syahid. Oh tidak, dia tadi sebelum mati dia sudah mengambil selimut. Sudah ngambil gonimah dia itu. Tadi semua. Nah, yang mati sesungguhnya mati. Itulah kata Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dulu kata mati kecuali kamu udah balikan semuanya. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Insyaallah orang yang sudah mati dalam hidup, dia akan hidup dalam mati. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Kalau ingin bako bersama yang bako, kembalilah bersama yang bako. Tadi semua. Inilah fana billah, bako billah sesungguhnya. Maka tadi sesungguhnya ada TKW yang dia merindukan pulang. TKW yang sudah punya bekal, yang dia sudah melihat indahnya kampung halamannya, yang sudah ingat kembali pada ibunya, yang sudah ingin melihat wajah bapaknya, maka TKW ini dan dia telah mengirimkan duitnya kepada orang tuanya, maka dia ingin buru-buru pulang. Tadi semua. Maka tadi, faida qadaitum manasikakum fadkurullaha kadzikrikum aba'akum. Tuh. Ketika kamu telah selesai melaksanakan manasik, maka ingatlah Tuhanmu sebagaimana kamu ingat kepada bapakmu. Nah gitu. Tadi semua. Maka orang yang sudah yang akan almarhum, yang sudah ngerti ruhnya, maka dia sebagaimana ingat pada saat dia menjadi TKI di Arab Saudi. Nah, sekarang kita TKI di dunia. Tenaga kerja Allah dikirim ke sini melaksanakan sebagai khalifah di sini memakmurkan bumi. Ruhama'u bainahum, menyayangi makhluk. Berbuat tadi khairunas anfa'ahum linnas di dunia ini, tidak membuat kerusakan buat manusia dan bumi. Pasti dia merindukan pulang dengan bangga, ya Rob, aku telah melakukan apa yang kau kehendaki. Aku ingin pulang padamu ya Allah. Tugasku selesai. Nah ini tadi semua. Bagi orang TKW yang sadar dari semua. Tapi ada yang TKW takut pulang. Dia mau pulang ke sana, hutang dia waktu berangkat masih ada. Tadi. Karena dia punya hutang karma kepada si fulan, dia bingung pulang. Tadi semua. Karena dosa-dosa yang ngait kepada manusia. Itulah yang membuat manusia takut mati. Nah, tadi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in ahsyainahu fi imamin mubin. Yang mana
catatan yang tidak diselesaikan karmanya tadi, asarohum, maka dia akan dikalungkan kembali pada saat kelahiran ulang karena belum selesai. Berarti dia di tanah suci itu akan tambah kontrak, tambah lagi 2 tahun lagi, Pak, saya nggak mau pulang, Pak. Gitu, sama saja. Saya mau tambah kontrak 2 tahun lagi, saya akan nambah karena saya masih punya hutang nih, saya nggak berani pulang. Itu TKW yang kedua, yang takut pulang. Ada lagi yang tidak mau pulang, tadi sama sekali, tadi semua. Karena dia tidak mengerti apa yang dia lakukan setelah pulang. Dan tidak ada yang dituju, dia tidak punya Tuhan yang dituju, yang dirindukan. Tadi. Ya, ada yang tidak bisa pulang. Gimana caranya pulang? Ongkos nggak punya, mobil nggak punya. Dia nggak tahu cara pulang. Nih, kebanyakan manusia nggak tahu cara pulang, akhirnya akan diutus polisi akhirat yang disebut Ijroil, maksa dia pulang deportasi. Inilah kematian yang dideportasi, yang dipaksa oleh Ijroil karena dia tidak mau pulang, dia tidak bisa pulang, tidak merindukan pulang, dia tidak mau pulang, tapi tubuhnya sudah tidak bisa menyokong untuk hidup di alam dunia, maka dia akan dikirim Ijroil tadi semua. Tapi lihat kepada orang-orang yang bisa pulang, dikisahkan sahabat, Ijroil 40 hari hanya dalam radius 100 meter tidak berani mendekati orang itu. Ini dikisahkan sahabat dalam kitab. Ya tadi semua. Orang yang sudah rojiun pada Allah. Ijroil ceritanya mau datang sebagai petugas. Dia nggak berani mendekat. Orang tersebut terlalu bercahaya, lebih cahaya dari Ijroil. Akhirnya satu saat dia bertanya pada Allah, ya Rob, saya tidak sanggup mencabut dia ya Rob. Kata Tuhan, kamu salah alamat Il. Dia itu udah pulang. Biar dia yang aku undang. Ya itulah panggilan Tuhan. Dan orang-orang yang sudah pada martabatnya mampu mendengarkan panggilan itu. Sebagaimana Imam Ghazali mendengarkan suara panggilan Tuhan. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah. Kembalilah wahai hambaku. Masuklah wahai hambaku. Engkau telah ridho pada diriku. Engkau telah lulus. Engkau telah menyelesaikan tugasmu. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam kebahagiaanmu. Tadi semua. Ya. Inilah orang-orang yang dirindukan pulang. Itulah yang dikatakan pada saat Ijroil disuruh mencabut Musa. Maka demikian pula pada saat Ijroil ingin mencabut Ibrahim, sahabat. Apa yang katakan Allah kepada mereka? Tadi semua pada saat ya Musa, ya Ibrahim, Tuhanmu menghendaki kamu. Masa kekasihnya menghendaki aku mati? Bukan. Kekasihmu merindukan dirimu. Barulah mereka sadar. Baiklah aku pulang. Nah, demikian pula dengan Ijroil, sahabat. Jadi orang-orang yang sudah bisa al-mutu qabla tamutu bukan oleh Ijroil. Maka para aulia Allah yang mau melepaskan tubuhnya sendiri dengan keikhlasannya sendiri, itulah yang pulang, yang sudah bisa pulang sebelum dipulangkan. Al-mutu qabla an tamutu. Dan itulah yang Allah kata, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya aku ingin wajibkan kepada mereka, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum, bunuhlah dirimu, awikhruju, keluarlah dari tubuhmu, pulanglah nak, pulanglah wahai hambaku, pulanglah wahai kekasihku. Kepada ibaratkan daun kepada tangkainya, ibaratkan buah pada cupatnya. Tadi semua, ya. Tadi semua. Itulah yang pulang sendiri, ya. Ini ya. Kemudian kalau manusia itu sedih ditinggal pulang, berarti kalian tidak paham. Kalau kalian punya anak, ya, yang pergi merantau, dia pulang, kamu sedih atau gimana? Harusnya kalau kalian mengerti tentang kematian, tidak ada. Kematian itu bukan musibah. Kematian itu adalah anugerah. Pahami. Maka Abah bikin judul, kematian itu adalah menyenangkan. Tadi semua, ya. Itulah kenapa tadi menggunakan daikoh. Tadi semua, ya. Pahami ya, tadi semua, bahwa semoga, itulah kenapa pada saat kita ziarah kubur, suka dikatakan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum sabikuna. Wa nahnu insyaallahi lahikun. Hei ahli kubur, antum sabikun. Kalian sudah mendahului kami.
Wa nahnu insyaallah lahikun, dan kami ini insyaallah menyusul. Jangan bohong. Kita akan menyusul, sahabat. Tadi semua, tadi. Tapi jangan takut dengan apapun, karena pada dasarnya adalah kalau memang kita sudah waktunya, bisa mati di pesawat, bisa di kasur, di kamar mandi, di jalan, oleh kereta, oleh tenggelam, oleh apapun caranya. Maka semoga kita adalah dengan kematian yang indah tadi semua, ya. Ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang sholat, itu belum juga jaminan. Jangan kalian anggap orang lagi kori, belum tentu tadi semua. Tergantung apa yang ada di hati. Ingat itu, ya. Jadi jangan selalu gegabah, tapi mudah, tapi baik kalau kita berhusnudzon. Ya, mereka sedang melakukan perbuatan baik, pasti sedang baik pula apa yang tadi semua, ya. Tapi bukan menjadikan jaminan bahwa seolah-olah atau sebaliknya, kata Abah juga. Kalian sudah tua renta, maksakan untuk haji tadi semua ke sana. Tadi akhirnya belum aja nyampe di pesawat, dengan hati-hati tadi semua, ya. Maka pelajari lagi tentang hajinya tadi semua. Ada haji hakikat yang lebih mudah. Artinya bisa dilaksanakan oleh siapapun tadi semua, ya. Jadi sekali lagi yang Abah ingin ajak kepada kita semua, jangan takut dengan kematian, ya. Rindukanlah kematian tadi semua. Karena pada saat kita merindukan kematian, Allah merindukan kita. Maka insya Allah tadi semua, ya. Jangan bersandar pada apapun, tidak bersandar pada amal, tidak bersandar dengan apapun, tapi percayalah, apa yang kau tanam dalam kehidupan ini akan kau panen dalam kehidupan yang akan datang, ya. Maka itulah dalam ukuran Al-Quran itu, sahabat, orang takwa sodako, orang iman sodako, orang hijrah sodako, orang husu sodako. Artinya apa? Itulah amalan soleh. Maka yang disebutkan amalan soleh, fal ya'mal amalan soleh, adalah pada saat beramal kepada berguna buat sesama manusia, sesama makhluk, menyayangi manusia. Ruhama ubainahum, tadi semua. Bukan sholatmu, bukan zikirmu. Karena itulah Allah menegur Nabi Musa, ya Musa, aku nggak bangga dengan sholatmu, aku nggak bangga dengan zikirmu. Tapi ternyata Allah itu bangga pada saat kita berbagi, sahabat, menyayangi sesama makhluk, memaafkan sesama makhluk, ya. Ruhama ubainahum, kepada seluruh makhluk tadi semua. Maka inilah yang dicintai oleh Tuhan tadi semua. Semoga kematian kita adalah bukan al-mal'un, tapi adalah kematian yang almarhum, adalah kematian ruh yang dengan penuh keikhlasan kita hari ini pun sudah bisa al-mutu qabla antamutu tadi semua, ya. Mudah-mudahan siapa Mas Adi, ya, tadi semua, dan untuk Mas Ridwan, insya Allah besok pagi kita akan bahas pertanyaan dari teman-teman yang lain, insya Allah pada besok pagi. Inilah tentang sekilas tentang bahasan Abah tentang rahasia dari kematian. Kematian itu indah dan menyenangkan. Percayalah, ya. Tadi jangan gonjang-ganjing dengan tadi semua, ya. Kata Abah juga tidak ada siksa kubur di situ, ya. Tadi semua percaya sama Abah, tidak ada, ya. Inilah karena membuat manusia kematian itu menakutkan. Justru siksa kubur itulah yang banyak Abah saksikan sekarang, manusia disiksa kubur, tapi bukan di kuburan itu, bukan. Ingat itu. Maka inilah konsep siksa kubur, siksa neraka dan lain sebagainya. Marilah kita pahami kembali, ya. Bukan kita ini adalah bukan hanya dengan dongeng, akhirnya takut dengan mati tadi semua. Setelah takut dengan mati, salah pula beramal tadi semua. Salah pula tujuan beramal tadi semua, ya. Mudah-mudahan sehat semua dimanapun berada. Tadi semua mohon dipahami sekali lagi dan mohon diluruskan. Barangkali namanya juga Abah sedang live. Tadi semua ada yang keceletot bacaan, ada keceletot dalil dan lain sebagainya. Marilah untuk kita senantiasa memberikan, saling mengingatkan di antara kita semua, ya. Tapi bagi Abah pribadi tidak ada yang Abah rindukan tadi semua, ya. Tapi karena Abah masih menikmati surga dunia ini tadi semua, ya. Tadi kalau memang surga dunia ini masih menjadi bagian kita, ayo nikmati surga dunianya. Tadi semua tariklah surga dunianya. Kan tadi kata Abah, selama kalian tidak menikmati jannatul ma'wa ini, kalian akan bingung memahami jannatul naim, jannatul firdaus, jannatul qurbah. Tadi semua. Karena harus disempurnakan dulu. Puaskan jasad ini, barulah hatinya puas barulah fuadnya puas barulah sirnya puas. Tadi semua. Itulah konsepnya. Tadi harus bahagia dulu jasadnya. Kan tadi kalau seandainya jasadnya perut sering lapar, keinginan masih banyak, ya hatinya juga nggak akan tentrem. Didikirin kayak apa juga sama aja.
kosong tadi semua. Ya, betul nggak Gus? Gede kayak apapun dikirnya, tapi kalau di sini belum kita tadi. Ya, ayo. Inilah kenapa ada Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Jannatul Ma'wa surga untuk alam mulki, alam dunia ini. Ayo pakailah tadi semua. Maka kita harus mampu menciptakan surga di alam dunia ini untuk jasad. Tapi pandanglah segalanya sebagai Allah. Bukan syai'in, bukan makhluk, bukan sesuatu, bukan fanin. Pandanglah sebagai Nur Muhammad seluruhnya. Tadi semua. Ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Sehat dimanapun panjenengan. Mohon maaf atas kurang karena Abah ada tamu. Tadi semua ya sehat semua. Insya Allah besok pagi jam 6. Kita lanjutkan kajian dengan judul yang lain tentang STS yang ke-14. Ya. Adalah bagaimana sadar, tenang, dan senang. Tadi semua. Karena tidak akan sampai Jannatul Qurbah kalau nggak Jannatul Ma'wanya tubuhnya tadi. Lagi asik-asik dikir tadi semua, tadi kebutuhan muncul tadi semua. Nggak tenang lah pokoknya. Abah udah ngerti lah konsepnya Gus. Tadi semua. Tadi tubuhnya ajak-ajak dulu jalan-jalan ke Spanyol dulu, ke Amerika, kemana semua. Makanannya tuh di semua makanan restoran Perancis, restoran Jepang, restoran Korea, nikmati dulu. Tujuan wisatanya nikmati dulu gitu kan tadi semua. Barulah katanya kayak apa sekarang nih kayaknya dipikir lagi apa. Termasuk hurun in bidadari pun dikasih perawan juga nggak mau gitu kan tadi semua. Kayaknya udah karena udah juga dulu udah pernah 2 kali. Jadi itu saja ya. Terima kasih sehat semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, benteng tamunya barangkali ya Gus. Ya.